Pada malam kemenangan besar itu Andi Pratama berdiri sendirian di depan cermin ruang ganti Persija Jakarta, jantungnya berdegup kencang seperti drum pertandingan. Dengan jari gemetar ia mengunggah video pendek ke Instagram Stories. Hari ini aku mencetak gol penentu, tapi yang lebih penting aku akhirnya jujur pada diri sendiri. Aku gay dan aku bangga dengan itu. Esok paginya dunia sepak bola Indonesia meledak. Berita itu menyebar lebih cepat dari bola di lapangan. Saat latihan pagi di stadion, pelatih utama Pak Hadi memanggilnya ke ruangannya. Wajahnya tegang. Andi, kamu duduk di bangku cadangan untuk pertandingan melawan Persib besok ini demi citra tim. Andi merasa dunia runtuh, kakinya lemas, tapi ia mengangguk pelan tanpa protes. Ia pulang ke apartemen kecil di Jakarta Selatan, duduk di sofa sambil memandang foto lama dengan Dimas, kekasihnya yang bekerja sebagai autografer lepas. Dimas mengirim pesan, "Aku bangga padamu sayang, kita hadapi bersama." Tapi di benak Andi bayangan ayahnya di Surabaya yang taat agama dan selalu bilang pria sejati harus kuat, tidak lemah, membuat dada sesak. Malam itu telepon dari ibunya datang, suaranya menangis, "Nak, apa yang kamu lakukan ini akan menghancurkan keluarga kita." Andi menutup mata mencoba menahan air mata yang sudah mengalir. Ia ingat perjalanan panjangnya dari kampung kecil di Jawa Timur sampai menjadi midfielder andalan Persija yang selalu dipuji karena kecepatan dan isi permainan. Semua itu kini terancam hanya karena ia memilih kejujuran. Keesokan harinya di ruang ganti sebelum pertandingan suasana tegang. Rekan-rekan tim saling pandang, beberapa berbisik-bisik. Kapten tim Rian mendekat menepuk bahu Andi, "Kita tim bro, apapun yang terjadi kami di belakangmu." Andi tersenyum tipis tapi hatinya masih ragu. Saat pelatih membacakan starting 11, nama Andi tidak ada di dalamnya. Stadion penuh sesak, genep puluh ribu penonton bernyanyi lagu tim, tapi Andi duduk di bangku cadangan merasakan tatapan ribuan mata seolah menilai. Di menit ke-30 tim ketinggalan 1 gol. Pak Hadi mondar-mandir gelisah. Andi ingin berlari masuk lapangan tapi ia hanya bisa mengepalkan tangan. Setelah pertandingan yang berakhir imbang 1-1, wartawan mengerubungi Andi di Mied O'Neil. "Andi, apa komentarmu soal keputusan pelatih?" Ia menjawab tenang, "Saya menghormati keputusan tim, saya hanya ingin bermain sepak bola dengan jujur." Malam itu di grup chat tim muncul pesan dari Aisal, "Pemain muda bro, aku salut kamu, berani sekali, aku juga punya rahasia tapi belum siap." Andi tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Tapi saat ia menelepon ayahnya di Surabaya, suara ayah dingin, "Kamu sudah mati bagi keluarga ini, jangan pulang dulu." Kata-kata itu seperti tendangan keras ke dada Andi. Ia duduk di balkon apartemen memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip, bertanya-tanya apakah keberanian ini layak. Dimas datang membawa makanan malam, mereka duduk diam saling pegang tangan tanpa kata banyak. Andi merasa untuk pertama kalinya tidak sendirian sepenuhnya. Besok paginya berita di media semakin ramai, ada yang mendukung, ada yang menghujat. Pelatih memanggil rapat tim khusus. Andi masuk ruangan dengan kepala tegak. Pak Hadi berdiri di depan, "Kita harus jaga nama baik klub ini, bukan saatnya urusan pribadi." Tapi sebelum Andi bicara, Rian berdiri, "Pak Andi bagian dari tim kami, kalau dia tidak main kami juga tidak akan maksimal." Suasana hening, beberapa pemain mengangguk setuju. Pak Hadi terdiam, wajahnya memerah, tidak menyangka reaksi itu. Andi merasa ada harapan kecil di dada, tapi ia tahu perjalanan masih panjang. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian tanpa akhir. Andi berlatih sendirian di lapangan cadangan sementara tim utama mempersiapkan laga tandang ke Bandung. Dimas selalu datang menonton dari tribun kecil membawa kamera untuk dokumentasi pribadi.
Kamu tetap bintang di mataku, kata Dimas suatu sore sambil memeluk Andi pelan di parkir stadion. Pelukan itu memberi kekuatan, tapi Andi masih merasa bersalah karena mungkin merusak karier Dimas juga yang sering memotret tim. Di rumah kontrakan keluarga Dimas di Depok, ibu Dimas menelepon, "Nenak, hati-hati jangan sampai kamu ikut terseret isu ini." Dimas hanya tersenyum, "Ibu Andi orang baik, kami saling jaga." Sementara itu di Surabaya, ayah Andi, Pak Bambang, duduk di teras rumah sambil memegang koran yang memberitakan kasus anaknya. "Anak laki-laki saya." "Bukan begitu," gumamnya berkali-kali. Ibu Andi hanya bisa menangis diam-diam mengirim pesan rahasia, "Nak, ayahmu marah tapi aku tetap sayang kamu, doakan kami." Andi membaca pesan itu berulang, air matanya jatuh. Ia ingat masa kecil bermain bola di sawah bersama ayah yang dulu bangga saat ia masuk Akademi Persija. Kini semuanya berubah hanya karena satu kejujuran. Di klub situasi semakin tegang. Beberapa sponsor mulai ragu, ada yang menelepon manajemen, "Kami tidak mau terkait isu kontroversial." Pak Hadi semakin sering marah-marah di latihan. Tapi di antara pemain terjadi hal yang tidak terduga. Aisal, pemain sayap muda yang biasanya pendiam, mendekati Andi setelah latihan. "Bro, aku punya kakak yang juga gay, dia sembunyi bertahun-tahun dan menderita. Kamu berani, aku hormat." Rian, kapten yang sudah menikah dan punya anak kecil, juga bicara di ruang ganti. "Dulu saya pikir ini dosa besar, tapi melihat kamu yang tetap profesional, saya sadar kita semua manusia dengan beban masing-masing." Satu persatu pemain lain mulai terbuka, ada yang cerita tentang saudara, ada yang hanya bilang, "Kita tim bukan hakim." Andi mulai merasa beban di dada sedikit ringan. Ia kembali berlatih lebih keras sendirian di gym malam hari. Dimas sering ikut berlari bersama mereka, tertawa saat Andi cerita masa kecil konyol. "Kamu tahu dulu aku takut kalau ayah tahu aku suka main boneka bareng adik perempuan," kata Andi. Dimas menggenggam tangannya, "Sekarang kamu tidak perlu takut lagi." Malam itu mereka duduk di tepi sungai kecil dekat apartemen. Andi memandang bulan. Tidak ada kata-kata romantis berlebihan, hanya kedamaian yang jarang dirasakan Andi selama ini. Tapi tidak semua berjalan mulus. Di media sosial, akun-akun haters membanjiri postingan Andi dengan komentar kasar, ada yang mengancam, ada yang bilang, "Jangan bawa-bawa nama Islam." Andi memblokir sebanyak mungkin, tapi sakitnya tetap ada. Suatu malam ia menangis di kamar. Dimas datang memeluknya, "Laman, kamu tidak sendiri, aku di sini selalu." Pelukan itu membuat Andi merasa dicintai apa adanya untuk pertama kali. Sementara itu di Surabaya, adik Andi yang masih SMA mengirim video diam-diam, "Kak, aku bangga, kakakku pemberani, aku bela kakak di sekolah." Kata-kata itu seperti obat bagi luka Andi. Di klub, pelatih mulai merasakan tekanan dari dalam. Beberapa pemain senior mulai bertanya kenapa Andi masih dicadangkan padahal performa tim menurun. Pak Hadi gelisah, ia yang dulu dianggap pelatih paling disiplin kini bingung antara tradisi dan realitas tim. Rapat staf pelatih berlangsung panas. Asisten pelatih bilang, "Depak, kalau kita terus begini tim bisa bubar dari dalam." Pak Hadi hanya menghela napas panjang. Andi sendiri mulai mempertanyakan apakah ia harus mundur saja demi tim. Tapi setiap kali ragu ia ingat kata Rian, "Kita lawan bersama." Pertandingan derby melawan Persib Bandung semakin dekat. Tim tiba di Bandung dengan suasana tegang. Andi ikut dalam rombongan tapi tetap di bangku cadangan. Stadion Sijalak Harupat penuh sesak, supporter tuan rumah bernyanyi lagu ejekan yang menyebut nama Andi. Ia duduk diam, kepala tertunduk, tapi Rian duduk di sampingnya. "Angkat kepala bro, kita bersama." Di menit ke-15 tim ketinggalan lagi.
Pak Hadi mondar-mandir di pinggir lapangan, wajahnya merah padam. Di ruang ganti istirahat pemain mulai berbicara terbuka. Pak, masukkan Andi, kita butuh dia. Pak Hadi terdiam lama, akhirnya menggeleng. Keputusan sudah bulat. Di babak kedua tim semakin kacau. Andi melihat dari bangku bagaimana rekan-rekannya berjuang tapi kurang koordinasi. Di menit ke-70 Rian cedera ringan diganti. Saat masuk ruang ganti Rian langsung bicara keras, "Pak, ini bukan tentang Andi, ini tentang tim kami. Kalau kami tidak solid kita kalah semua." Suara Rian menggema, pemain lain ikut bersuara. Aisal bahkan bilang, "Saya rela tidak main kalau Andi tetap dicadangkan." Pak Hadi berdiri syok, matanya membelalak. Ia tidak menyangka reaksi sebesar ini dari tim yang selama ini ia anggap patuh. "Kalian gila. Ini klub profesional, bukan tempat untuk urusan pribadi," teriaknya, tapi suaranya sudah goyah. Pertandingan berakhir kalah 0-2. Di bus pulang suasana hening. Andi duduk di belakang sendirian, tapi satu persatu pemain datang duduk di sampingnya menepuk bahu tanpa kata. Malam itu di hotel Andi menelepon Dimas, "Hari ini aku lihat tim benar-benar peduli." Dimas menjawab, "Itu karena kamu sudah memberi contoh keberanian." Keesokan paginya berita meledak lagi. Reaksi pemain Persija dukung Andi Pratama bikin pelatih syok. Video rapat ruang ganti bocor sebagian dan viral. Manajemen klub panik, rapat darurat diadakan. Andi kembali ke Jakarta dengan perasaan campur aduk. Di apartemen Dimas menunggu dengan makan malam sederhana. Mereka bicara panjang tentang masa depan. "Kalau aku harus pindah klub, kamu ikut?" tanya Andi. Dimas tersenyum, "Kemanapun aku ikut." Malam itu Andi tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah coming out. Tapi di Surabaya ayahnya semakin marah membaca berita. Ia menelepon ibu Andi, "Disuruh anakmu minta maaf atau jangan anggap aku ayah lagi." Ibu Andi hanya bisa menangis. Di latihan berikutnya Pak Hadi memanggil Andi ke ruangannya sendirian. "Kamu lihat apa yang kamu lakukan? Tim hampir pecah." Andi menjawab tenang, "Depak, saya tidak memaksa siapapun, mereka memilih sendiri." Pak Hadi menghela napas, "Saya dibesarkan di aman di mana ini tidak dibicarakan. Tapi melihat rekanmu saya bingung." Percakapan itu tidak berakhir dengan keputusan, tapi setidaknya ada celah kecil. Pemain lain mulai memakai ban lengan hitam polos sebagai simbol dukungan. Diam-diam, media menyebutnya di ban pelangi tersembunyi. Andi mulai merasa dirinya tumbuh. Ia tidak lagi takut tatapan orang, ia fokus pada latihan dan hubungannya dengan Dimas yang semakin dalam. Mereka jalan-jalan di Monas malam hari berpegangan tangan diam-diam di antara keramaian. "Aku tidak pernah menyesal memilih kamu," bisik Dimas. Andi merasa hidupnya mulai punya warna lagi meski badai belum reda. Minggu-minggu berikutnya menjadi ujian terberat bagi Andi. Sponsor utama mengancam mundur jika Andi tetap di skuad. Manajemen klub mengadakan rapat besar dengan semua pemain dan staf. Pak Hadi berdiri di depan, "Kita harus ambil keputusan bersama demi masa depan klub." Rian langsung angkat tangan, "Keputusan sudah jelas, Andi harus main kembali." "Kami semua setuju." Suara bulat dari hampir semua pemain membuat Pak Hadi dan staf pelatih terpana. Mereka saling pandang tidak percaya. Salah satu asisten pelatih berbisik, "Ini pertama kalinya saya lihat tim sesolid ini soal hal pribadi." Andi duduk diam, hatinya berdegup. Ia tidak menyangka dukungan sebesar ini. Aisal berdiri, "Andi sudah buktikan di lapangan dia profesional. Orientasinya tidak memengaruhi permainan." Kata-kata itu menggema di ruangan.
Pak Hadi akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, kita coba lagi tapi harus profesional. Andi merasa seperti beban berat terangkat dari bahu. Malam itu ia menelepon ayahnya untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Pak, aku minta maaf kalau mengecewakan tapi aku tetap anakmu. Ayahnya diam lama akhirnya bilang, kamu sudah besar, urus hidupmu sendiri. Bukan kata maaf tapi setidaknya bukan penolakan total. Kembali ke lapangan, Andi masuk starting line untuk pertandingan kandang melawan PS Makassar. Stadion penuh supporter, ada yang bernyanyi nama Andi, ada yang meneriakkan ejekan. Tapi saat lagu kebangsaan, Andi berdiri tegak di samping Rian. Pertandingan berjalan sengit. Andi mencetak assist indah di menit ke-25. Gol itu disambut sorak supporter setia. Dimas memotret dari tribun, matanya berkaca-kaca. Di akhir pertandingan tim menang 3-1. Andi diangkat rekan-rekan sebagai man of the match. Di ruang ganti Pak Hadi mendekat menjabat tangan Andi, kamu main bagus hari ini. Kata sederhana itu berarti dunia bagi Andi. Tapi konflik tidak hilang begitu saja. Ada kelompok supporter radikal yang demo di depan stadion menuntut Andi dikeluarkan. Media terus memberitakan. Andi dan Dimas memutuskan liburan singkat ke Bali untuk menenangkan pikiran. Di pantai Kuta mereka berjalan kaki di pasir malam hari. Aku takut dulu tapi sekarang aku merasa bebas, kata Andi. Dimas memeluknya, kamu sudah dewasa sekarang. Perjalanan itu memperkuat ikatan mereka. Pulang ke Jakarta, Andi lebih kuat. Di klub tim semakin kompak. Mereka mulai inisiatif program dukungan mental untuk semua pemain. Pak Hadi meski masih kaku mulai ikut diskusi terbuka. Suatu hari ia memanggil Andi, saya belajar banyak dari kamu dan tim. Mungkin Aman sudah berubah. Andi tersenyum, terima kasih Pak. Keluarga di Surabaya mulai melunak. Adik Andi datang berkunjung ke Jakarta membawa surat dari ibu, kami masih sayang kamu nak, pulanglah kapan saja. Air mata Andi jatuh lagi tapi kali ini air mata bahagia. Musim kompetisi memasuki fase krusial. Persija bersaing ketat di papan atas. Andi menjadi kunci permainan dengan assist dan gol-gol penting. Setiap pertandingan ia merasa dukungan tim semakin nyata. Rian sering bilang di lapangan untuk Andi dan rekan lain ikut sorak. Tapi di luar lapangan tekanan sosial tetap ada. Andi diundang ke acara talkshow televisi nasional untuk bicara tentang identitas dan olahraga. Ia duduk tenang di depan kamera, saya hanya ingin bermain bola dan dicintai apa adanya. Dukungan tim saya adalah bukti bahwa sepak bola lebih dari sekadar menang kalah. Dimas duduk di belakang panggung bangga. Setelah acara mereka jalan malam di Jakarta menikmati es kelapa muda. Kamu berubah jadi lebih kuat, kata Dimas. Andi tersenyum, karena kamu dan tim. Tapi di Surabaya ayah Andi masih diam sampai suatu hari Pak Bambang datang tiba-tiba ke Jakarta tanpa kabar. Ia duduk di apartemen Andi, wajahnya lelah, saya lihat kamu masih anak saya meski saya tidak mengerti semuanya. Andi memeluk ayahnya lama untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Air mata ayahnya jatuh, makan ayah nak. Klimaks terjadi di final Piala Liga. Pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno penuh sesak 70.000 penonton. Andi main 80 menit mencetak gol penentu di menit injury time. Stadion meledak sorak. Rekan tim mengangkatnya ke bahu. Pak Hadi di pinggir lapangan tersenyum lebar untuk pertama kali. Di podium juara Rian mengangkat Troy lalu memanggil Andi ke depan, Troy ini untuk semua kami termasuk Andi yang mengajarkan kami arti keberanian.
Sorak semakin keras. Dimas menonton dari tribun menangis bahagia. Malam perayaan di hotel tim semua pemain merayakan. Andi duduk dengan Dimas di sudut ruangan. Rian mendekat, "Bro, kamu bagian keluarga kami sekarang." Andi merasa hatinya penuh. Perjalanan panjang dari ketakutan hingga penerimaan ini mengubahnya jadi pria yang lebih dewasa. Ia belajar bahwa cinta tidak harus sempurna tapi harus jujur. Keluarga mulai menerima perlahan, ayahnya bahkan menelepon rutin sekarang. Masyarakat masih terpecah tapi Andi tidak lagi takut. Di akhir musim Andi mendapat penghargaan pemain Aurit Supporter. Di pidato penerimaan ia bilang, "Terima kasih untuk tim yang memilih berdiri di samping saya. Ini bukti bahwa di Indonesia kita bisa saling menghargai." Sorak meriah. Dimas memeluknya di belakang panggung. "Aku cinta kamu apa adanya." Musim baru dimulai, Andi menjadi andalan Persija. Tim semakin solid tidak hanya di lapangan tapi juga di luar. Mereka sering mengadakan diskusi terbuka tentang kesehatan mental dan penerimaan. Pak Hadi kini menjadi pelatih yang lebih terbuka, ia bahkan ikut seminar tentang keragaman di olahraga. Andi dan Dimas memutuskan tinggal bersama di apartemen baru yang lebih besar. Hubungan mereka tumbuh pelan, penuh pengertian tanpa paksaan. Dimas terus memotret perjalanan Andi menjadi buku otodokumenter tentang atlet dan identitas. Suatu hari Andi pulang ke Surabaya bersama Dimas. Ayahnya menyambut di depan rumah meski canggung tapi ia mengulurkan tangan ke Dimas, "Selamat datang di keluarga." Makan malam keluarga berlangsung hangat, adik Andi tertawa lepas ibunya memeluk keduanya. Andi merasa lengkap. Di lapangan karirnya semakin cerah, ia dipanggil ke timnas untuk pertama kali. Di pemusatan latihan rekan-rekan dari klub lain juga menghormatinya, banyak yang bilang, "Kamu inspirasi kami, bro." Tapi Andi tahu perjuangan belum selesai. Masih ada yang menolak, masih ada komentar negatif. Tapi ia sudah belajar bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi dan keberanian membawa kebebasan. Timnya semakin kuat karena kejujuran, bukan karena kesempurnaan. Dimas selalu di sisinya, menjadi tempat pulang yang tenang. Di akhir tahun mereka merayakan ulang tahun Andi di pantai bersama tim kecil-kecilan. Api unggun menyala, Rian angkat gelas untuk persahabatan dan keberanian. Semua tertawa. Andi memandang laut malam itu, merenung perjalanan dari pria yang takut hingga pria yang berdiri tegak. Ia tahu hidupnya bukan dongeng sempurna tapi cerita nyata tentang tumbuh dan mencintai. Di Indonesia yang kaya keragaman, ia menjadi bagian dari perubahan kecil yang berarti. Apakah keberanian mengungkap identitas diri selalu membawa persatuan di tengah masyarakat konservatif atau justru menimbulkan perpecahan yang lebih dalam? Benar atau salah?